Hai semua, jumpa lagi dengan gua Mister Cool di segmen Setan. Bukan yang itu setannya. Maksudnya seputar antena, oke? Oke, hari ini kita bahas tentang berbagai macam antena yang beredar di masyarakat kita pada umumnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu namanya antena dalam atau indoor antena. Seperti modelnya yang kurang lebih beginilah. Kalau zaman dulu mungkin kamu kenal namanya antena Doraemon atau antena yang disebut apa itu ya, LCD cagak yang ya kayak Doraemon dengan bahan yang lebih hard ya. Tapi untuk antena seperti itu harus diperhatikan. Itu adalah antena zaman dulu yang analog, walaupun sampai saat ini saya sering lihat masih bisa digunakan ya, tapi saya yakin penangkapannya tidak akan maksimal seperti yang sudah digital. Contoh digital seperti ini HD14 Intra. Lalu ada juga kalau kamu mau yang agak murah ya, mungkin kisaran harganya ya kita anggap 20 ribuan lah ya, toko jual ya. Ini dia antena tempel namanya. Ya memang modelnya seperti ini, praktis saja dia, tinggal tempel atau di mana agak tinggi makin bagus biasanya, atau ya diletakkan dimanapun. Terkadang kalau yang daerahnya penangkapannya baik ya bisa-bisa saja, itu tidak ada masalah. Oke, lalu selanjutnya ada juga antena luar. Antena luar misalnya seperti ini, saya punya, kita kayak AHG 8000 ini, ada Redi 99. Sebenarnya antena ini yang kedua ini sama-sama barangnya itu tidak ada beda, hanya beda yang satu menggunakan kemasan, satu lagi tidak. Ada juga 003 Intra seperti ini. Nah, untuk antena luar sendiri ya tentu sudah ketahuan, satu khusus di dalam, satu khusus di luar. Jadi nggak bisa dibolak-balik, kalau nggak akan jadi aneh ya. Mungkin lo bayangin aja, lo pakai antena luar segede gini, lo pasang di dalam, pet begini, sempit loh tempat lo gitu lo ngeliatnya. Atau ya lo pakai antena dalam begini pasang di luar, pertanyaannya, lo harus apa modal? Bisa nggak? Ya jujur sih bisa-bisa aja ya kalau gue ngomong ya. Lo tinggal ganti kabelnya atau sambung pakai jack kontra yang cewek, terus kasih lagi jack cowoknya buat ke antenanya, lo taruh di luar. Cuma kan akan jadi masalah dulu pada juga ya. Masalahnya apa? Dia nggak ada yang seperti ini nih kalau antena yang khusus untuk dalam. Dan masalahnya juga kalau lo pakai antena dalam, mau taruh di luar, lo pasang pakai bambu, pakai besi, atau whatever, gue nggak tahu pakai apa lah ya sekarang ya. Umumnya sih pakai bambu atau pakai sesuatu yang tinggi lah ya buat di atap. Kendalanya lu nggak ada ini nih, penjepit ini. Nah, lu kalau modal penjepitnya pun lu pasang di mana, gue tanya. Ya intinya lu kalau emang tahu daerah lu udah pasti gak bisa pakai antena dalam, ya lu ngapain beli antena dalam, lalu lu kasih kabel, modelin lagi, repot lagi. Belum lagi kalau lu nyambungnya nggak bener itu antena, wah itu bisa jadi satu masalah. Karena dia ada storing, misalkan lu sambung ini terbuka ya, atau lu nyambung kabel di dalam lu ketemu yang negatif positifnya, gue jamin bukan total tuh TV lu, itu udah pasti itu. Nah, gue cuma mau info sedikit juga nih ya, suggest aja saran kiat-kiat kalau lu punya antena. Kadang-kadang gue suka dapet pertanyaan, ini antena dulu bagus tuh beli, kok tiba-tiba jadi agak kurang bagus ya. Nah, ini ada kendala yang gue kasih sedikit ilmu lah ya. Yang paling sering terjadi itu adalah masalah di kabel. Misalnya kabelnya sudah lama, dia ada yang bocor, misalkan ada yang belah atau bagaimana ya. Kalau ada belah begitu, kalau gue sih biasa gue kali pakai solasi ban dulu, gue tutup dulu. Tapi kalau mau bagus ya lu ganti kabelnya, kalau bisa ganti sama yang agak gede, jangan yang terlalu kecil ya. Yang kedua, ini yang paling sering nih. Nah, kalau bisa coba kameramen mungkin agak di zoom nanti ininya. Oke. Nah, ini seringkali ini dia di kabel antena dua kabel. Yang pertama kabel serabut di lingkaran di sini. Kabel serabut ini dijepit di sini. Nah, yang lurusnya yang seperti lidi itu harus masuk ke dalam sini. Antara yang serabut dan lidi ini nggak boleh ketemu. Nah, kadang-kadang berjalannya waktu nih orang nih, misalkan antena digeser-geser, ketarik-tarik. Nah, antena ini kan di TV masangnya kan seperti ini kan. Kalau kita mau tahu kan. Nah, dia seperti ini, masa lu tarik-tarik nih, misalkan, oh kurang bagus dikit nih, lu geser-geser, ini ketarik-tarik kan. Nah, ketarik-tarik ini kadang-kadang lama-lama kalau yang kurang pakai pasangannya,
si sabutnya ini lama-lama nempel ke sini, atau ininya patah nih kadang-kadang nih, yang di sininya nih. Nah ketika ininya patah ya otomatis sinyalnya langsung hilang banyak atau bahkan hilang total atau jelek. Ya kalau aku kasih saran, kalau lu di rumah punya antena yang tiba-tiba awalnya baik lalu jelek, ya coba aja lu cek dulu jacknya, lu cek dulu di dalam sininya nih PCB-nya. Apakah dia ada, ya kalau yang di sini agak jarang ya karena dia paten ya, tapi gak nutup kemungkinan kadang-kadang juga di sininya dia ada ketarik, atau mungkin lu punya anak ya saya iseng dia kutak-katik, tahu-taunya kegeser ininya atau ada apa rusak kan, ya bisa aja. Ya maksudnya kalau lu bisa hemat kan ya lu hemat juga pakai yang lama dulu kan. Tapi kalau emang lu lihat wah ini udah nggak bagus, atau kadang-kadang juga kejadian nih antena dulu kok pakai yang darum gini baik-baik aja, kok sekarang jadi enggak. Lu perhatiin sekeliling lu, ada nggak dudung baru yang berdiri, ada nggak misalnya banyak orang pakai elektronik tertentu yang bisa mempengaruhi sinyal. Ya kalau udah kayak gitu ya lo mau nggak mau ya mungkin lo harus migrasi ke antena yang lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis antena. Yang pertama, antena dalam. Apa sih kelebihannya dia? Ya pasti kelebihan yang pertama adalah praktis ya. Praktisnya di mana? Ya lo nggak perlu capek-capek pakai galvanis atau pakai bambu buat ke depan pasang-pasang antena di luar. Ya, tapi lo harus perhatiin nih, kalau antena ini di tempat lo dapat atau nggak dapat ya ini hanya lu dan sekitar lu yang tahu. Paling gampang ngeceknya dapat nggak dapat lo mau tahu dari mana? Pergi mampir ke tempat tetangga lo kebanyakan di sekitar pakai antena mana. Kalau tetangga lu di sekitar lu lihat udah banyak pakai bambu tinggi-tinggi, pakai galvanis tinggi-tinggi, pakai antena luar, ya gua sih saranin lu jangan coba-coba beli antena seperti ini dah. Biasanya hasilnya mengecewakan. Kenapa? Begitu lu beli yang begini, tetangga lu pakai yang di luar, dia bisa pakai yang di luar. Kenapa? Ya karena pasti gak ada posisinya dengan cocok ya. Nanti yang ada lu emosi pakai TV begini, lihat Piala Dunia nanti tahun 2026 ini, yang ada lu ngirit-ngirit di antena begini mau praktis, TV lu pecah, lu kesel atau aja lu pakai sendal. Kan berabe juga ya kalau lu kayak begitu kan. Ya karena gue pernah ya pernah ada kejadian juga lah, itu lagi dulu zamannya masih TV tabung, itu masih TV kaca, itu sampai pecah itu gara tiba-tiba TV-nya buram, dia lagi pas mogol ditimpuk. Ya jangan sampai kejadian lah bro. Oke, nextnya untuk antena luar ini apa kelebihannya juga? Ya namanya antena luar, kelebihannya pasti dia penangkapannya harusnya jauh lebih baik ya. Mengapa jauh lebih baik ya? Lebih tahu di luar kok. Terus kedua, dia punya ininya apa namanya, aluminiumnya juga jauh lebih banyak, sehingga kemungkinan dia menangkap sinyal akan lebih baik. Dan memang bisa di outdoor untuk daerah yang biasa penangkapannya agak sulit ya. Nah zaman digital ini sebenarnya daerah diuntungkan. Contoh kayak Sukabumi. Terus Sukabumi setahu gua itu harus pakai parabola ya kalau nggak salah ya, baru bisa dapat siaran tertentu ya. Sekarang dengan era digital ini, setahu gua pakai antena yang seperti ini pun sudah dapat. Bahkan beberapa tempat ada bisa pakai antena seperti ini nih, outdoor indoor antena, atau antena yang fleksibel bisa di dalam dan bisa di luar. Nanti kita bahas lah belakangan yang satu ini. Ya jadi kalau lu beli antena baik luar baik dalam, ya lu paling enak sih lu gosip dulu ke tetangga lu samping kiri kanan ya. Ngomong lah, lu lihat lah, jadi ya lu nggak bisa main bilang ini bisa nggak buat daerah gua nih dalam atau luarnya. Ya kalau gua bilang tengok kiri kanan dulu lah. Ya bukan berarti gua ngajarin lu untuk sirik ya, nanti tetangga lu beli mobil baru, lu juga harus beli mobil baru, ya enggak juga. Cuman ya lu lihat kalau dia pakai luar ya, kalau menurut gua besar kemungkinan harus pakai luar gitu. Satu lagi, di zaman sekarang ini pun sudah ada, bukan zaman sekarang, sudah cukup lama, mungkin let's say 7-8 tahun lalu sudah ada antena model-model seperti ini, cuman nggak populer sekarang ya. Itu namanya AIO atau antena indoor outdoor. Apa maksudnya? Berarti antena ini bisa dipasang di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dalam ruangan misalnya seperti ini, lu tinggal pasang kakinya segala, lu colok, kabelnya nggak usah lu buka atau lu tarik seperlunya. Ya udah, kalau daerah lu sudah bagus biasanya sih dapat aja ya itu siaran ya. Tapi kalau ternyata di daerah lu nih, ya ini bisa buat orang yang mungkin mau iseng, tadi yang gue bilang kan, dia tangganya udah pada pakai yang tinggi-tinggi, cobalah mungkin pakai ini dapat kali, gue pakai pasang di dalam. Ya lu coba aja, boleh-boleh aja. Begitu lu coba colok ternyata nggak bagus ya mau nggak mau kabelnya lu buka. Ini kalau yang Intra atau Toyosaki panjangnya 10 meter, ya lu coba jangan lu pasang tiang tinggi-tinggi dulu, lu pasang di luar ruangan dulu, atau kalau di ruangan di rumah lu ada pasang agak tinggi di atas ya, ada kipasannya, atau lu tempel pakai apa juga mungkin lu akalin bisa lah. Gue pernah lihat orang ngakalin pakai double tip segala itu dapet dia.
Ya, atau kalau mau pasang pun emang bener-bener di luar ruangan, lu pakai apa namanya itu bambu atau gapan, bisa tinggal lu jepit aja seperti ini. Ya pasang di luaran, kabelnya mungkin masih cukup, ya lu aman-aman aja. Ya, lalu kalau gitu kenapa kita nggak beli antena begini aja semua? Ya tentu setiap produk dibuat, gua nggak bilang belum ada yang bilang produk benar-benar sempurna. Apa kekurangan dari produk seperti ini? Ya tentu kita ngomong fair, harganya lumayan agak lebih mahal dibanding lebih antena luar sekalian. Jadi gini maksud gua nih, karena lu udah tahu tempat lu nih, memang nggak support antena dalam, tetangga lu semua pakai antena luar, ya buat apa lu harus beli lagi kayak begini yang harganya emang lebih tinggi? Ya lu langsung aja beli antena luar nih, kayak begini. Yang pertama pasti lebih murah. Yang kedua, karena dia spesialis, ya gue baru yakin namanya spesialis ya pasti emang dibilangnya antena luar, ya lu pasti, gue yakin sekali hasilnya akan lebih baik gitu kan daripada lu pakai yang, ya kalau ini kan dia udah spesialis kan kita ngomongkan, itu bisa orang itu alternatifnya ya gas harus dipasang tinggi-tinggi ya di luar rumah atau apa, tapi bukan berarti oh kalau begitu yang ini kalau dipasang di luar rumah doang atau di depan pintu, depan kamar pasti dapet sinyal. Enggak juga, tergantung daerah lo nih, gue nggak bisa bilang pasti. Ya kalau daerah lo emang maaf ya emang agak-agak ketutup, agak-agak di bawah, emang susah dapet sinyal, ya lo mau nggak mau lu beli yang gini juga, lo akan pasang tinggi-tinggi nih akhirnya nih, nggak bisa rendah-rendah gitu. Ya jadi kalau emang lu udah tahu daerah lu butuh antena yang dipasang tinggi-tinggi, lu langsung beli yang luar aja dah, jangan yang dalam. Yang kedua, kadang-kadang ada orang juga yang bilang, gue mau agak praktis, ini antena begini gila nih, berat nih, masanya agak ribet terus harus pakai yang agak kuat, agak apa. Gue ada satu alternatif lagi solusi, ya cuma ini bedanya dikit sih harga. Gue udah jual sih lumayan ya di marketplace, di toko retail juga ada. Dia lebih kecil size-nya seperti ini gitu. Jadi ini kelebihannya apa? Enteng. Lo kalau pasang mungkin pakai ya alat penopang nggak terlalu kuat, ini bisa. Penangkapan bagaimana? Ya gue bilang bagus sih, ini cukup lumayan. Ya cuma kalau yang cukup murah dan recommended untuk kualitas ya ini AHG 8000 ini sama Ready 99 itu, ya itu cukup ini ya, cukup bagus ya penangkap sinyalnya. Nah kalau lu beli offline mungkin ya lu pakai Ready oke aja ya. Kenapa pakai Ready oke aja? Karena ini sama ini so far barangnya sama, hanya beda ini pakai dus, ini nggak pakai dus. Tapi kalau lu beli OL shop, gue sih saranin lu ambil ini. Bukan masalah kalau yang lebih bagus gitu, tapi masalah ya lu tahu lalu kalau lihat kurir di kita itu kerjanya kadang-kadang gua serem loh. Aduh, ya gua gak bilang kurir, oknum kurir gua ngomong lah ya. Kalau kurir juga banyak yang baik, kok sering gua dapat kurir juga nganter sopan, baik. Di tempat gua juga mereka ngambil paket juga baik-baik ya. Tapi ada juga lo yang ngeri-ngeri, gua lihat dibanting apa ya, mungkin dia kesal bininya di rumah so far dibawa ke tempat kerja, dia pasti banting barang. Ya gua nggak tahu lah itu urusan pribadi orang ya. Oke, untuk antena outdoor, indoor atau dalam dan luar ini, tadi aku udah kenalin kan kayak ada Toyosaki, ada Intra. Nah, aku mau kenal satu lagi nih. Tadi kan gua ada ngomong kalau untuk antena tadi itu harganya emang yang mungkin orang agak pikir sedikit lebih pricey ya. Ya walaupun emang gua ngomong karena harganya cukup bagus sih, gua udah banyak jual. Ya umumnya orang puas, yang nggak puas kan ya ada aja lah Pak, namanya orang jualan kan kita ini. Nah, untuk satu lagi nih gue ada satu solusi buat yang lu mau beli yang agak harganya murah tapi kualitas ya so far sih gue jual justru cukup banyak ini, cukup bagus. Ya kalau daerah lu nggak bener-bener parah banget, biasa sih ada support ini. Lu taruh di luar ataupun taruh di depan pintu atau lu gantung agak tinggi ya istilahnya ya, pakai dia ada seperti ini juga ya. Nah, ini namanya merek Velor dia. Nah kelebihannya dia pertama pasti harganya ya murah ya. Harga ini mungkin di antara yang lainnya gue yakin jauh lebih murah ya. Gue juga kalau untuk sebut harga enggak lah ya, pasti yang model begini dengan yang ini bisa setengahnya lah harga, hampir setengahnya gue anggap lah harganya bedanya. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin kalau dia nggak ada namanya itu adaptor. Nah sering satu lagi nih gue mumpung gue inget nih, sering orang salah artikan yang seperti ini dianggap booster. Ini bukan booster loh ini Pak, ini adalah adaptor. Adaptor ini adalah adaptor DC untuk mengambil strom dari AC menjadi DC. Lalu antena ini kan namanya IO antena ini elektrik kan. Nah elektrik ini kan dia berarti bantu untuk dengan DC ini untuk menghidupi komponen yang ada supaya lebih baik ya. Karena dia ada smart chip dan sebagainya kalau untuk yang kayak Toyosaki atau yang Intra ya. Kita ngomong fair. Ya kalau untuk
paling tinggi harga ya Toyosaki ya. Untuk mutu ya so far sih susah ngomong ya, dia bilang bagus mana, tapi gue yakin ada harga, ada barang lah, udah gitu aja lah Pak lah gitu. Ya kayak ini apakah berarti jelek ya? Enggak, karena banyak orang pakai ya dia cukup bagus, nangkep, dan kalau dia cuma langsung itu lebih praktis, lo nggak perlu siapin listrik, colokan, langsung colok di antena. Terus berarti nggak ada strumnya dong? Oh enggak juga. Sebenarnya kalau lo mau iseng, lo coba aja ya, tapi gue nggak saranin kalau lo pegang langsung ya, lo ambil test pen, ya lo coba di lubang antena lo test penin, pasti ada arus listriknya. Ya emang kalau lu kepegang pun nggak mungkin lu sampai ya paling rematik lu sembuh lah paling. Sorry itu gua saranin ya, just kidding aja, jangan ikutin ya, itu jangan lah ya, pasti lu ambil tesnya lu tek, pasti ada itunya, ada strumnya. Nah ketika colok di sini, nah antena ini langsung dia ngambil strum dari lubang antena itu ke sini. Ya yang makanya gue bilang kalau dia emang agak-agak horor terus sinyalnya, lu mending beli yang agak bagus atau sekali lu beli yang keluar langsung lah. Tapi kalau sejauh ini masih ya lu lihat kiri kanan lu antenanya beragam lah, dalam masih ada atau bagaimana masih bisa dapat, luar pasti bagus ya, mungkin lu pakai ini masih oke. Ya ini harga, kelebihannya di harga murah, praktis ya, sekaligus adaptor ini menjadi suatu kelemahan ya. Kelemahannya apa ya, lu berarti harus siapin colokan listrik yang pertama, dia tergantung dengan si listrik. Yang kedua nih, satu saran lagi, ketika lu susah potong TV, gua sarankan, dan bukan sarankan, wajib lu cabut adaptor ini. Kenapa? Jangan sampai someday yang rusak bukan antenanya, adaptor ininya. Karena seringkali justru yang rusak ini adaptor ininya. Pertanyaan gue jual nggak? Ada, gue udah jual harganya, cuma harganya juga nggak murah juga ya Pak. Kadang-kadang kalau gue itu harganya sama antena ini, yang tempel ini nih, bisa menghalang adaptor beginian. Gue ngomong fair-fairan aja, makanya supaya barang lu lebih awet, ketika lu beli itu antena yang ada adaptor seperti ini, selesai lu nonton TV mungkin kadang-kadang orang kan malah tuh standby aja kan. Nah ini nggak bisa standby ini nih, lu harus cabut nih, tek aja. Nah tapi ada juga kelebihan dari yang model seperti ini apa? Lu bisa paralel. Kalau TV lu cuma ada dua, kadang-kadang kan, waduh beli dua TV, beli antena 2 biji, ya kalau lu bisa hemat ngapain enggak? Lu tinggal beli nih 2 jack antena yang cewek, bukan cewek, yang cowok yang seperti ini. Kalau cewek ini dia seperti ini. Ya istilah dalam dunia elektrik itu kontra ya, kontra antena, ini jack antena ya. Tapi kalau lu mau gampang ngomong, ini ya jack yang cowoknya, ini jack yang ceweknya kurang lebih seperti ini, tapi lubangnya seperti ini gitu. Ini yang disebut jack cewek. Lu tinggal beli 2 buah jack yang cowok seperti ini, jack antena biasa, lalu kabel antena ya sesuai kebutuhan lu. Misalkan lu taruh satu ini di di ruang tamu yang ini satu. Lalu satunya lagi lu mau taruh di kamar anak lu nih, atau kamar lu nih misalnya nih, ada TV lagi kan, ya lu tinggal beli kabel antena, misalnya pasang di sini jack antenanya, satunya lagi pasang di TV lu, colok, itu paralel langsung, bisa dia. Dan gak ganggu, misalkan di depan setel RCTI, di dalam setel Indosiar, bisa-bisa aja, gak ada masalah, karena dia nangkap sinyal. Bukan seperti lu mungkin pakai TV kabel yang di paralel begitu, kadang-kadang kan dia nggak bisa bawa sinyal mandiri ya, karena bergantung dengan induknya. Kalau ini dia bisa, kalau yang seperti ini ya itulah, maka gue bilang dunia ini nggak bisa lo dapetin secara sempurna ya. Pasti setiap pilihan yang lo ambil itu ada lebih dan kurangnya ya. Ini pun sama ya, mungkin orang punya kelebihan ya, bisa paralel, oh ya lebih bagus ya, ada adaptornya, jadi nangkep sinyal lebih baik. Jangan lupa juga lo punya kerjaan lagi, harus cabut ini, karena kadang lama-lama ini yang jebol, lo harus beli lagi gitu. Satu lagi nih penting untuk lo ketahui, semua antena ini adalah antena yang berlaku untuk TV-TV yang sudah digital atau versi terbaru dari televisi yang mungkin keluaran 2 tahun yang lalu umumnya sudah digital umumnya. Tapi ada nggak 2 tahun yang lalu yang masih keluaran analog? Ya sebenarnya sih ada, mungkin barang-barang sisa gudang dia yang lama, dia jual agak murah ya. Nah lalu gimana kalau TV-TV yang lama, TV tabung, TV LCD yang model lama yang ya belum support digital, atau bahkan TV smart TV. Nah ini satu lagi nih, gua tambahin nih, seringkali orang bilang nih kalau smart TV itu pasti bisa support digital. Enggak juga loh. Kalau smart TV yang lama-lama punya, kayak gue juga ada di rumah smart TV yang lama, itu nggak support digital. Nah solusinya apa? Lo harus beli satu alat lagi namanya STB atau set top box disebutnya. Apa sih fungsinya dia ini? Fungsinya dia ini mengubah siaran TV yang lama ini, yang analog ini, menjadi digital atau support digital, sehingga lo bisa pakai semua antena ini. Nah, terus
apa relasinya atau hubungannya dia dengan sini? Apakah dia pacaran? Sorry, enggak, dia nggak pacaran, tetapi dia saling dibutuhkan waktu TV yang masih analog lama ya. Misalnya gini, sering ketika orang beli antena sama gua, Pak, ini berarti gua nggak bisa pakai STB lagi ya? Ya, gua jawab, waduh agak bingung lu kalau bilang nggak pakai STB lagi, gua harus lihat TV lu udah digital atau belum? Kalau belum digital, suka gak suka lu wajib pakai STB ini. Jadi ya semua antena ini kalau lu TV-nya, garis bawah ini ya, TV-nya masih TV yang lama, masih analog, belum support digital, lu tetap wajib beli alat ini. Oke, untuk kedepannya juga gua akan bikin video yang lebih detail untuk bagaimana menggunakan STB ini, cara pasangnya seperti apa, cari sinyalnya di mana, lalu ya dan bla 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 yang lainnya. Dan antena ini pun, gue pun nanti akan bikin segmen lagi bagaimana memasangnya, apa fungsinya dari masing-masing alat ini, seperti apa kita ketika mengkonekkan dengan STB ini. Ya itu kalau gue pasang sini nanti videonya kepanjangan, lu bete lagi lihatnya lagi. Ya kalau lu suka dengan seperti ini ya makanya lu like, subscribe, share videonya, aktifkan loncengnya. Jadi ketika nanti gue upload video ini dan video yang ini yang lebih ke teknis ya, mungkin tutorial dan sebagainya, lu pun bisa dapat notifikasinya. Kita bisa sama-sama belajar dan supaya kita pun ya bisa tahu mana yang kita beli dan kita nggak selalu soalnya beli yang mahal itu pasti lebih baik ya. Justru yang sesuai kebutuhan lu tuh yang tepat. Oke, see you in next episode with me, Mr. Cool, as a host in Gudang Listrik. And if you need something to buy about this one, kamu bisa cari di baik offline maupun online.